Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Hukum Keluarga semester 4. Hari ini pertemuan pertama untuk ilmu falak, di mana nanti di sini saya hanya akan memberikan gambaran materi dan sedikit definisi. Pertemuan kali ini tidak ada tugas dan juga belum langsung ke praktik bagaimana cara perhitungan dan lain sebagainya. Tapi nanti kita baru akan membahas tentang teori dasar dan juga cakupannya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ilmu falak itu nanti yang pertama, beberapa aplikasi yang akan kita pakai itu nanti yang jelas pasti pakai Microsoft Excel. Nanti ada Microsoft Excel. Terus nanti kaitannya dengan buku atau panduannya itu Anda silahkan cari sendiri referensinya, banyak sekali untuk referensi yang membahas tentang ilmu falak, karena memang ini adalah ilmu falak yang biasa digunakan untuk kalender ya, artinya segala hal yang berkaitan dengan waktu dan juga perumusan tempat arah kiblat ya. Jadi yang pertama ini saya jelaskan dulu mengenai gambaran perkuliahannya. Jadi gambaran perkuliahan kita itu nanti akan ada beberapa materi utama. Yang pertama nanti adalah pengenalan cakupannya, lalu konsep fikih dan juga usul fikih. Jadi nanti kita bahas juga secara fikih bagaimana usul fikihnya, bagaimana terkait ilmu falak ini. Lalu nanti juga ada kaitannya dengan trigonometri. Trigonometri itu adalah ilmu yang akan kita pelajari dari sisi matematikanya. Lalu ada tata koordinat, arah kiblat, lalu awal waktu sholat ya, awal waktu sholat. Lalu ada juga kalender hijriah, dan terakhir nanti ada hisab dan ru'yat. Jadi secara garis besar dari 14 pertemuan itu nanti saya coba untuk mengkaji 4 buah materi utama. Yang pertama adalah arah kiblat, yang kedua waktu sholat, yang ketiga adalah kalender hijriah masehi, yang terakhir adalah hisab dan ru'yat. Hisab dan ru'yat terkait dengan awal bulan. Yang pertama kita masuk ke cakupan mata kuliahnya dulu, atau masuk ke materi pertamanya dulu terkait dengan ilmu falak. Falak di sini ini pakainya K ya. Jadi ada falak yang pakainya Ki, ada yang pakainya K. Kalau falak yang pakai Ki itu kan sama dengan surat Al-Falak itu ya. Al-Falak itu artinya berbeda dengan yang ini. Jadi kalau falak ya, yang pakai Ki, Qul a'udzu birabbil falak itu pakai Qaf ya. Pakai Qaf itu artinya adalah subuh, bisa dikatakan waktu subuh. Tapi kalau falak yang pakai K, atau yang dalam kalau bahasa Arabnya pakai Kaf ya, falaka bukan falako, itu artinya adalah garis edar atau garis edar benda-benda langit ya. Secara definisi, secara bahasa, falak itu berarti orbit ya, garis edar atau lintasan benda-benda langit. Lalu untuk secara istilah, ilmu falak merupakan menurut KBBI itu adalah ilmu yang ilmu pengetahuan mengenai keadaan, di mana keadaan ini bisa tentang peredarannya, lalu tentang perhitungannya, dan juga tentang hal yang lain sebagainya terkait bintang-bintang. Jadi ini memang kajian utamanya adalah bintang, di mana bintang yang paling dekat dengan kita saat ini adalah matahari. Lalu nanti akan dari matahari itu muncul planet-planet yang mengitari, mulai dari Merkurius, Venus, lalu Bumi, Mars, dan lain sebagainya. Lalu nanti dari masing-masing planet juga akan memiliki satelit, di mana Bumi salah satu satelit yang terbesarnya adalah satelit bulan, di mana bulan ini nanti juga akan menjadi dasar pijakan dari perhitungan waktu juga. Lalu kalau menurut Ensiklopedia Hukum Islam, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang keadaannya ya, fisiknya, lalu geraknya, ukurannya, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Pada intinya memang kalau kita berbicara ilmu falak pasti adalah benda langit, di mana benda langit ini lebih condong ke keadaannya. Berarti sebetulnya kalau kita berbicara ilmu falak, dia membahas banyak hal. Saya bisa katakan ilmu falak itu adalah ilmu astronomi, tapi yang dikaji secara teks, di mana teks ini diambil dari cendekia Muslim. Nah, seperti itu. Sehingga dia mendasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Jadi bisa dikatakan falak itu apa? Falak itu ya astronomi, tapi astronomi yang ilmunya itu dikeluarkan oleh cendekia-cendekia Muslim, di mana cendekia Muslim ini pasti akan mendasarkan keilmuannya pada Al-Qur'an maupun hadis ya. Tetapi kalau kita berbicara objeknya sekarang, objek formalnya dia adalah benda-benda langit, sedangkan objek materialnya dia adalah lintasan benda-benda langit.
Itu objek untuk objek formal dan juga objek materialnya. Artinya apa? Secara formal kalau kita berbicara falak, maka pasti akan mengkaji bendanya, bumi, lalu bintang-bintang dan lain sebagainya. Tetapi kalau secara material, secara objek yang dikaji di dalam secara literaturnya, nanti yang dibahas lebih mendetail adalah garis edarnya, lintasannya. Karena dari garis edar, pergerakannya, lintasannya ini nanti muncul perhitungan waktu dan lain sebagainya. Dari tujuannya adalah perkembangan iptek dan juga astronomi Islam. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu falak itu lebih condong bagaimana astronomi tetapi dikaji melalui teks-teks yang dikeluarkan oleh cendekia Muslim dan yang mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sehingga tujuannya memang sangat besar sekali, perkembangan iptek. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi di sini, seiring dengan perkembangan waktu, itu ternyata produk ilmu falak itu jadi lebih mengkerucut, artinya lebih sempit. Yang harusnya itu ilmu falak itu produknya bahkan bisa menganalisa kapan meteor datang, kapan komet melintas dan lain sebagainya. Pada perkembangan waktunya ternyata ilmu falak itu justru malah lebih condong ke produk-produk yang digunakan setiap hari untuk peribadatan. Misalnya ya arah kiblat, lalu kalender, lalu misalnya ada gerhana itu terjadi kapan, lalu terjadinya perhitungan tentang awal bulan, kapan terjadi gerhana, arah kiblat dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ilmu falak yang berkembang saat ini itu bukan ilmu falak yang pengertian secara luas, tapi pengertian yang lebih menyempit. Karena memang ilmu falak yang kita kenal saat ini itu lebih cenderung kepada bagaimana ilmu falak digunakan sebagai dasar dari peribadatan umat Islam. Ya, itu produk ilmu falak yang semakin menyempit karena memang sudah itu yang berkembang di kajian keilmuan kita. Jadi nanti kita akan fokus ke sini. Maka dari itu saya katakan tadi, yang akan menjadi cakupan kita adalah untuk semester ini ada arah kiblat, waktu sholat, lalu ada kalender hijriyah, nanti ada hisab ru'yat awal waktu bulan Komariah. Ya, ini nanti akan berkembangnya nanti akan ke sini. Oke, yang pertama ini saya cukup menerangkan mengenai ini. Mohon maaf, waktunya sangat sebentar sekali. Di awal ini saya hanya akan menerangkan ini. Minggu depan kita akan langsung membahas tentang arah kiblat. Ya, silahkan bagi yang sudah menyimak video ini untuk absensi di share di WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.